Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah, baik Kak. Kerja dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu pada bab 10 tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Sebelum dimulai pelajarannya, baik kiranya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silahkan Mas Zidni memimpin doa terlebih dahulu. Terima teman-teman, mari kita doa dahulu sebelum kita mungkin bersama. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Mari kita baca dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Alhamdulillah sholihah al-Fatihah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja ke materinya ya. Bacaan yang pertama yaitu membahas tentang ketentuan dalam penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai ajaran Rasulullah SAW. Penyembelihan hewan tidak sama dengan mematikan. Kalau mematikan hewan itu bisa dilakukan dengan macam cara, misalnya seperti mencekik, ditusuk, diracun, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan penyembelihan hewan harus dilakukan dengan syariat Islam yang benar tentunya. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik dan suci, halal untuk dimakan. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar. Sebab penyembelihan dengan tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan itu atau hewan tersebut tidak halal untuk dikonsumsi. Dalam penyembelihan yang disyariatkan dalam ajaran Islam adalah penyembelihan yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyembelih harus beragama Islam. Penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang kafir atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang musyrik atau menyekutukan Allah, maupun orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, hukumnya adalah tidak sah atau haram. Ketentuan yang kedua yaitu menyembelih dengan sengaja. Artinya seorang penyembelih harus dalam keadaan sadar dan sengaja menyembelih. Yang nomor tiga yaitu penyembelih harus berusia balik dan berakal. Tidak sah bagi seorang penyembelih bila belum balik dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Ketentuan yang nomor 4 yaitu penyembelih membaca basmalah, atau dalam proses penyembelihan didahulukan dulu yaitu membaca basmalah. Baik, untuk hadis yang membahas tentang ketentuan orang yang menyembelih ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, saya minta tolong Mas Zidni untuk membacakan hadis tersebut. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu an-Nasin radhiyallahu anhu qala Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bika saini amlahaini akronaini dabahahuma biyadihi wasama wakabaro wawadu'a rijlahu ala sifahihima. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih agak kehitam dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sendiri sambil menyebut nama Allah, takbir, dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih
Pembahasan selanjutnya yaitu berdasarkan ketentuan hewan. Ketentuan hewan yang akan disembelih adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hewan dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang sakit, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain atau yang diserang binatang buas apabila kita mendapatkannya hampir mati atau masih hidup, lalu kita sempat menyembelihnya sebelum mati, hewan itu boleh dimakan. Ketentuan yang kedua yaitu hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Dan ini pasti wajib hukumnya bagi seorang yang ingin menyembelih hewan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi wal muhanifaqatu wal mauqudatu wal mutaradatu wan tiyatu wa ma akalas yang diharamkan baru memakan bangkai dan daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang ditanduk, dan yang diterkam dengan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Ketentuan yang dibuat untuk sembelih yaitu pertama, alat yang digunakan harus dapat melukai. Dimaksudkan agar proses penyembelihan berlangsung sehingga hewan tersebut berapi dan tidak. Yang kedua yaitu tidak dari tulang, kuku atau gigi. Yang selanjutnya yaitu alat yang digunakan boleh terbuat dari besi, baja, bambu, dan apa saja yang bisa tajam. Ketentuan saat menyembelih. Supaya proses penyembelihan menjadi sah, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus, saluran makanan, pernapasan, dan leher. Pada waktu membeli hewan, orang menyembelih memastikan bahwa ia sebut atau memutuskan bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu tenggorokan atau saluran pernapasan, yang kedua saluran makanan, yang ketiga dua urat leher yang ada di sekitar tenggorokan. Bila ketika bagian tersebut sudah putus, maka penyembelihan menjadi sah dan halal. Dengan penyembelihan hewan secara mekanik atau penyembelihan mekanik, penyembelihan dengan menggunakan mesin potong hewan. Tata cara penyembelihan hewan secara tradisional, yang pertama yaitu menyiapkan lubang penampung darah. Ini bertujuan agar darah yang dihasilkan oleh hewan yang disembelih tidak kemana. Yang kedua yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, sedangkan lambung kiri hewan tersebut berada di bawah. Yang ketiga, kaki hewan dipegang kuat-kuat atau diikat, kepalanya ditekan ke bawah. Yang keempat, leher hewan diletakkan di atas lubang penampung darah yang disiapkan. Yang kelima, berniat menyembelih. Yang keenam, membaca basmalah, shalawat Nabi, dan takbir. Yang ketujuh, arahkan pisau atau alat penyembelih pada bagian leher hewan. Sembelihlah hewan sampai terputus tenggorokan, saluran makanan, dan urat lehernya tadi. Dalam proses penyembelihan, ada hal-hal yang disunahkan, yaitu yang pertama, mengasah alat penyembelih setajam mungkin untuk mengurangi rasa sakit pada hewan dan untuk meminimalisir hewan itu
tidak kunjung mati yang mengakibatkan hewan itu akan tersiksa. Yang kedua yaitu menghadapkan hewan sembelihan ke arah kiblat dan membaca basmalah lalu menyembelih di pangkal leher. Dan ada hal-hal yang makruh dalam penyembelihan yaitu menyembelih dengan alat yang kurang tajam. Ini mengakibatkan hewan akan menjadi susah mati atau tidak terputus tenggorokan itu atau lehernya yang membuat hewan itu menjadi tersiksa. Yang kedua yaitu hal makruh yang kedua, menyembelih dari arah belakang leher. Tentunya ini sangat tidak boleh karena bagian arah belakang leher tersebut ada tulang yang bisa menghalangi pisau tersebut. Yang ketiga yaitu menyembelih sampai putus seluruh batang lehernya. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, menguliti dan memotong bagian tubuh sebelum hewan itu benar-benar mati. Tata cara penyembelihan secara mekanik. Penyembelihan mekanik dilakukan agar penyembelihan bisa lebih cepat. Penyembelihan seperti ini biasanya dilakukan di tempat khusus, seperti di perusahaan pemotongan hewan, seperti perusahaan industri-industri makanan cepat saji seperti sosis, seperti itu biasanya menggunakan cara penyembelihan secara mekanik ini karena membutuhkan kinerja yang cepat sekaligus ampuh dan tidak membuat hewan itu tersisa. Adapun tata cara penyembelihan secara mekanik sebagai berikut. Yang pertama yaitu pastikan mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan disembelih. Ya, penyembelihan berniat menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, sholawat Nabi, dan takbir 3 kali. Dan yang kelima, masukkanlah hewan ke dalam mesin pemotong. Hukum daging hasil sembelihan secara mekanik adalah halal apabila syarat-syarat dan bagaimana hukum si daging yang berburu? Hukumnya halal apabila ketika kita akan berburu membaca asma Allah Subhanahu wa taala. Berburu hewan liar seperti rusa atau kijang dilakukan dengan cara melukai bagian tubuh mana saja yang dapat mengalirkan darah dan menjadikannya mati. Seperti hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu an Abi Sa'labah anin nabiyyi qala ida romaita bisahmika fagoba angka fa'adraktahu fakulhu malam yungtin. Rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya diriwayatkan dari Abu Sa'labah radhiyallahu an, dia berkata Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melontar anak panahmu pada binatang buruan lalu hilang kemudian kamu menemuinya, maka makanlah tidak berbau busuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mungkin dari anak ya ada yang mau ditanyakan. Apabila tidak ada, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian kerjakan tugas harian di rumah ya, yaitu pada halaman 212 uji kompetensi yang A sampai yang uraian. Baik, mungkin cukup sekian Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.